lagi pulang dan mau mengerjakan tugas dari Pak Ronald. Hai semuanya, perkenalkan saya Naltika Eyuni Dengan NIM 2301010014. Ini saya akan menjawab atau menjelaskan pertanyaan yang sudah diberikan oleh Pak Ronald. Terima kasih Pak Ronald. Baiklah, di sini ada beberapa soal dari Pak Ronald, yaitu Perusahaan A adalah retail besar yang menjualkan berbagai macam produk konsumen termasuk pakaian, sepatu, aksesoris, dan barang rumah tangga. Di sini perusahaan ini ingin melakukan analisis dalam terhadap penggolongan produk mereka untuk meningkatkan strategi penyusunan harga, manajemen stok, dan pengalaman belanja konsumen. Sedangkan perusahaan B adalah produsen dan pemasok besar dalam industri mesin dan peralatan berat. Mereka ingin melakukan analisis mendalam terhadap penggolongan produk mereka untuk meningkatkan efisien operasional, strategi pemasaran, dan kepuasan pelanggan di pasar industri. Berdasarkan informasi di atas, maka jawablah pertanyaan berikut. 1. Bagaimana menganalisis penggolongan produk konsumen untuk perusahaan A? 2. Bagaimana menganalisis penggolongan produk membeli industrial untuk perusahaan B? Saya akan menjawab pertanyaan perusahaan A, yaitu dengan 1. Kategorisasi produk atau segmentasi, yaitu pahami berbagai kategori produk seperti pakaian, sepatu, aksesoris, dan barang rumah tangga. Dan buat sub kategori berdasarkan jenis, gaya, atau tren. Sertifikasi target pasar, segmen pelanggan yang merupakan target seperti usia, jenis usia, dan preferensi gaya. Analisis perilaku pembeli, kumpulkan dan analisis data penjualan untuk memahami produk mana yang paling laku dan frekuensi pembeli. Identifikasi pola pilihan musiman atau berbasis tren. Kan ulasan atau feedback terhadap pelanggan. Tinjau ulasan dan umpan balik pelanggan untuk mengetahui produk yang disukai dan yang tidak disukai oleh konsumen. 3. Strategi penyusunan harga. Analisis persaingan harga. Bandingkan harga produk dengan pesaing. Tentukan kisaran mana harga produk sebaiknya ditetapkan. Pendekatan psikologis. Maka strategi harga psikologis seperti menetapkan harga yang sedikit di bawah angka bulat untuk menggugah minat pembeli. 4. Yaitu analisis stok. Analisis permintaan. Gunakan data analitik untuk memperkirakan permintaan produk tertentu dan untuk merencanakan persediaan. Rotasi stok, yaitu rotasi stok untuk memastikan stok yang lebih lama lebih dijual duluan. 5. Pengalaman belanja konsumen. Riset pengalaman belanja konsumen. Lakukan survei atau wawancara untuk memahami pengalaman belanja dan pengalaman pelanggan. Peningkatan transaksi digital. Kembangkan kemudahan dalam belanja online, termasuk mengoptimalkan aplikasi web. 6. Penggunaan alat analitik. Gunakan alat analitik untuk mengumpulkan data, analisis tren, serta performa produk. Setelah untuk pertanyaan 2, itu analisis penggolongan produk pembelian industrial untuk perusahaan B. Di sini saya akan menjawabnya. 1. Kategorikan produk berdasarkan jenis mesin atau peralatan, mesin berat, suku cadang, atau alat bantu industri. Lanjut dengan identifikasi kebutuhan spesifik industri dan segmentasi produk berdasarkan aplikasi industri tertentu, misalnya konstruksi, pertambangan, atau manufaktur. 2. Analisis kebutuhan pelanggan. Wawancara atau survei. Lakukan wawancara atau survei dengan pelanggan untuk memahami kebutuhan ekspektasi dan tantangan yang mereka hadapi. Feedback pasar, yaitu kumpulkan dan analisis umpan balik dari pelanggan untuk mengevaluasi kepuasan produk dan tingkat kebutuhan. Strategi
Strategi pemasaran. Ini kalian pasti tahu, banyak sekali strategi pemasaran. Pemetaan pelanggan, identifikasi jenis pelanggan industri yang berbeda, misalnya pembeli pasar, pembeli kecil, dan sesuaikan pendekatan 4 efisiensi operasional dengan analisis rantai pasokan. Pahami rantai pasokan dari bahan baku hingga produk jadi untuk mencari penghematan dan efisiensi. Pengolahan inventaris, implementasi sistem manajemen untuk optimalkan persediaan dan menjaga pasokan tepat waktu. 5. Pengalaman pelanggan, layanan pelanggan reposit. Pastikan adanya dukungan pelanggan yang tanggap untuk pertanyaan atau yang muncul, dan peningkatan pelayanan purna jual. Itu tawarkan layanan purna jual dan dukungan teknik untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. 6. Penggunaan alat analitik. Gunakan software yang khusus untuk menganalisis produk yang bisa membantu memahami tren pasar serta performa analisis data penjualan, penggunaan produk, dan pengeluaran pelanggan untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik. Baiklah, terima kasih sudah saya jelaskan dua perusahaan A dan perusahaan B. Di sini perusahaan A dengan B bisa memahami, mereka harus menggunakan atau menerapkan langkah-langkah yang sudah saya jelaskan di atas. Dua perusahaan dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam dan meningkatkan strategi mereka